Oh, Parah banget dah. Apaan? Kenapa lo? Perut gua nggak biasa ini. Hamil Terus ya? kenapa? Hamil lu? Enggak. Hamil. Astaga. waduh. Wah. Gua kayak, ya gua awalnya sih emang pede gitu ya. Ya udahlah cuek aja gitu. Cuman lama-lama kok kayak, gua kalau mau pakai Lu baju nggak usah nyindir kakak lo ya. Lu nggak usah nyindir kakak lo ya. Ya kalau situ kan udah terbukti anak 2 dong. Iya, udah bawaan Pabrik lahir. mah ya, pabrik semakin besar tidak masalah. Iya. Mas makin kelihatan ini suburnya ya. Iya, gua. Oh, thanks. Gue sih sebenarnya masalah gue ya, Ki. Iya. Yuk, kan gue di perut sama di tete. Waduh, Tete lu kenapa emang? apa ya? Kendur banget. Coba gue lihat. Oh, jangan Makanya dong. menyusui dong. Makanya Makanya masuk menyusui. Jadi si Liam itu kan kalau mau tidur, dia suka megangin Toto, masih suka megangin Toto si Lydia kan, pengen oke. tidur. Kadang-kadang kalau udah merem-merem banget, Papanya. meleset gitu ke gua. Oh, Jadi Sama ya? masuk aja. Main masuk aja. kirain udah merem dia papanya yang malah gantian. Kan bahaya Weh. juga. Itu kalau itu pasti nggak usah Udah wajib ya. ditanyain. Iya, benar juga sih. Itu udah wajib lah. Enggak, Ju. Iya. Gue jadi agak ini juga kok. Dia bisa. Maksudnya mungkin ya karena agak berlebihan kali ya. Jadi gue ngerasa ini nggak cocok nih. Tapi Kayaknya kok harus ada. kalau Nyasar deh ya. pertanyaan gua, lu semenjak nikah naik berapa kilo sampai sekarang nih? Oh banyak. 30 Banyak. ada. Kalau gua kan 10. 30 kayaknya. 30. 20-30 lah. 20-an lah. Tapi setiap akhir bulan turun tuh Akhir bulan turun. Semuanya Kalau gitu. kalau gaji belum masuk, turun. Nanti kalau gaji sudah masuk, naik lagi. naik lagi ya benar. Lu sampai 30 ya. Gimana ya? Tapi tenang aja kok, tenang aja. Sama seperti minggu lalu, gue punya temen juga nih. Cewek nih pasti nih, cewek nih. Bukan dong, cowok kali ini. Waduh. Kan daripada ntar cewek, tau-tau dia mau ngajarin ke cewek juga kan kasihan. Kayak si Tio kan Iya. jadinya udah Iya, gua nggak bisa. ngaruh lagi dia kan ya kan. Iya. Iya Jadi sih. sekarang gue punya teman satu lagi cowok dan dia juga Personal trainer. Oke. Ngajarin mama-mama nggak? Ngajarin mama-mama nggak? Oh bisa juga. Kalau dia ini semua genre bisa. Oh, semua genre ya. Iya. Mau genre. Ini dia. Genre, gender, Kylie, nah semua itu. Iya. Nah, jadi itu Ya udah, sangat Ki, langsung amat lah. membantu buat Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Hah? Kalau nggak cakep nggak mau. Temen gue mah gak ada yang jelek. Cuma gua Kecuali lu gitu ya. Pasti kan. Gitu kan maksud lu kan. Iya. Coba Iya. gua telepon dulu nih ya. Ya, telepon Iya. dah, Telepon telepon dah. Telepon dong. Kan gue Telepon banyak lagi. pulsa. Iya, Banyak iya pulsa benar. ya? Ya, tiap Banyak hari banyak pulsa. pulsa. Ya. Halo bro. Masuk ya ke ruangan kita ya. Oke, tunggu. You know, Ngerong kita sometimes ngerong. kalau orang aja, bro masuk ke ruangan kita, itu kayaknya gimana gitu ya, Ngerong pertanyaan kita. seperti itu ya. Harus bahasa Indonesia. Ya kan? Iya. Oh gitu ya. Terus kalau bilangnya room, kayaknya gimana gitu. Gimana gitu ya? Room gitu kan. Betul. Kalau bilangnya room takutnya ada yang nganterin gitu ya. Oh, Iya. itu maksudnya. Takutnya ada yang nungguin. Ada beberapa orang itu nunggu. Bapak kan kalau duduk. butuh apa, tekan tombol di sebelah situ Pak ya gitu nanti kan. Jadi ini langsung nih ya, lu udah ditelepon temen lu Langsung. nih tadi. Udah. Tuh kayaknya dia udah masuk tuh. Coba. Terkaget kan. Enggak gitu loh, Mbak ya. Nah, Baik, ini dia lu. teman gua. Kenalin. Oh, Halo teman Vicky. Halo teman Halo. Vicky. Namanya Krisni Carol. Wih, cakep. wih. Terus panggilannya? Roll. Panggilnya Chris saya. Oh. Kan Roll. Ntar jadi Action. sushi roll. Roll tuh bukannya untuk rambut gue. Panggilnya Chris. Chris. Weh. Keren. Itu kayak. Halo Bro Chris. Mantep nih. Halo, Halo, Bro Chris. Halo semua. Salam kenal semuanya. Iya. Hai. Halo. Hai. Temen gue ini sibuk banget nih. Karena demi membantu Niko, gue usahakan. Oh, langsung iya. datang. Ya nih. Langsung Ngebantu ya. Niko doang ya, Vic. Ngebantu Gua Niko doang. Kasihan masalahnya, bro. Tetenya dia udah glender-glender. Tete gue ini aduh. Terus Jadi kakak lo nggak dibantuin? Niko itu doang. Nanti kalau dong, Kak kita- Julia entar langsung ke Krisni. Kan Iya. kalau Kak Julia kan ininya banyak, jadi biar bisa langsung. betul. Jadi, Chris,
Oh, iya. tolong lo bantuin temen gue si Niko nih, karena dia punya masalah di PT. Bukan nggak Wait. Hold on dulu. Tunggu bentar. Emang Krisni ini itu ya, apa namanya? Ahli tete. Dokter ahli tete. Iya, makanya itu yang tadi mau tanya. Kenapa ke Makanya kalian kalau punya handphone dibuka Instagram. Udah Oke. smartphone yang dibuka. Coba lihat dong Instagram. Coba lihat Instagramnya dulu. Instagramnya Instagramnya Krisni Carol. Krisni. Carol. Oke, Eh, tampilin di Jangan sini. lupa ditampilin ya. Iya nanti ditampilin. Ini kayak Biar data yang mengungkapkan. Ini pas gua buka tulisannya kriminal semuanya. Record gue dong gitu. Lu buka Instagram lu lampu bukan merah kali lo bukan yo. Krisni Carol, itu Krisni Begol. Oh iya, salah. Maaf. Tuh, lo lihat dong di bio-nya. Oke. Personal trainer ya Waduh. kayaknya. Tuh. Certified fitness trainer. Dari Cocok atas banget. dong, kita bahas buat dari lo. atasnya dulu, coy. Iya. Nah, ini Satu-satu. langsung ya Kita dibacain bedah, bio kita gue ya. Iya. Ternyata kalau langsung dibacain langsung tuh malu juga ya. Ntar gue ganti deh bio gue deh. Nggak malu kalau bacanya bio gua, Chris. Bio gua cuma bapak dari Luna, Hailey sama Jody gitu doang. Sama istri dari Gladys gitu doang, nggak ada yang perlu Suami dari dibanggakan. Gladys, bapak dari Bapak dari 3 anak. Coba. Tiana. Gue bacain dulu dari atas nih ya. Ah, Iya. baca. Oh, iya. Krisni Carol, ya kan? Iya, oke. Tapi belum ada centang biru nih. Bentar Belum, lagi belum. kayaknya. Menuju. Bentar lagi. Itu nanti gue ceritain, Oh, iya, bro. teman-teman. Nah, satu. Iya kan? Diet Apa centang and fitness enthusiast. Wah, Waduh. sadis. Itu Berarti apa dia maksudnya itu- tuh, bro? Iya, Dia iya. antusias Bikin banget takut kok. gue itu, bikin Antusias. takut gue. Antusias Oh, itu banget. justru bikin takut ya? Oke. Iya, bikin takut gue. Tapi harus Mama. ganti lu. Kita diet itu tidak antusiastik kita. Kita diet itu Ah. menakutkan. Kalau sebenarnya kenapa gue tulis itu karena memang gue apa ya? Pertama itu jualan. Pertama itu jualan. Ya dong. Terus kedua adalah soalnya kita kalau mau dibilang praktisioner itu kayaknya terlalu apa ya? Terlalu sounds apa ya? Kayak terlalu formal gitulah. Jadi kalau mau kita entusias berarti kita menjalankan itu sehari-hari, terus lebih enteng, lebih gampang dicerna orang. Dan berarti gue tuh tipikal orang yang suka mencoba-coba kan dulu, kan diet A, diet B, diet C, diet D. Dan gue mencoba untuk dan membuktikan segala macam. Jadi kayaknya antusias ini lebih apa ya? Lebih masuk dengan personality-nya gue gitu. Itu Emang? makanya gue tulis gitu. Dietnya dalam bentuk apa? Maksudnya kenapa sampai mesti apa yang membuat diet itu menjadi menyenangkan gitu? Atau kepaksa atau Nah itu dia. Jadi banyak kan kalau diet-diet itu kan diet-diet bernama tuh kan banyak lah. Let's say kayak OCD, terus keto, terus ketofastosis, banyak banget kan sebenarnya kan. Nah jadi intinya sih kalau mamanya kenapa bikin yang diet fitness enthusiast itu karena emang berawal dari pengalaman sehari-hari, terus pengen relate juga sama orang yang mencoba-coba gitu kan. So kayaknya itu akan bukan title sih kita pengen bilangnya, kayak lebih masuk aja lah julukan jargon pokoknya gitu deh, pokoknya intinya kata-kata itu paling masuk lah gitu. Iya. emang sudah berapa diet yang pernah dicoba? Oh banyak. Diet bikin sendiri, terus diet yang ikutin diet beragama lah. Kita bilang diet beragama lah. Oh, okay. Diet beragama. Terus diet, wah banyak sih. Udah waktu 1 tahun pertama itu ada kali 4 diet yang saya pernah cobain. Dan berapa yang efektif? Sesuai Yang badan? efektif, semua itu efektif. Nah ini dia Tapi? yang nanti bakal dibahas mungkin lebih dalam kali ya. So kalau semua diet itu sebenarnya pertama diet itu artinya itu adalah bukan mengurangi tapi merubah pola makan, ya kan? Oke. Merubah pola makan. Bener So tuh, konteks diet ini kan selalu orang mikirnya kan diet itu adalah turunin berat badan gitu kan. Diet ini juga bisa dipakai buat yang mereka pengen menaikkan berat badan. Karena kan sekali lagi konteksnya ini merubah pola makan, antara merubah pola makan menjadi surplus
ataupun defisit ataupun mengganti ke yang lebih clean atau enggak ke yang lebih agak-agak jorok lah makanannya, ceritanya dalam tanda kutip ya jorok ya. So, nah itu konteks diet secara harafiah lah kalau kita bilang. Nah, jadi kalau memang mau dibilang apakah orang bisa turun dengan diet keto umpamanya? Bisa. Mau diet ABC bisa. Tapi apakah ini dietnya ini long last? Belum tentu semua bisa. Karena ada beberapa diet yang menuntun kita, wah hanya 3 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan cuma boleh makan ini dan itu. Nah, as a human gitu kan, secara manusia biasa ya kita kan nggak bisa tuh gitu kalau mamanya cuman makan makan sayur tok gitu kan, nggak pakai nasi umpamanya kan, terus cuman mayonya itu kan itu bukan manusia banget lah kalau ini kalau saya sendiri kan. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa diaplikasikan secara terus-menerus kayak gitu. Ada beberapa yang bisa diaplikasikan secara terus-menerus kayak gitu. Tapi gue boleh nanya nih, kalau misalnya sekarang kalau diet, tadi kan lu bilang ada berapa macam ya, Bro ya. Terus kalau diet itu cocok-cocokan nggak sih buat kita gitu? Soalnya kadang ada yang memang nggak cocok, atau kita harus tahu dulu nih, badan kita, lambung kita ini cocoknya yang seperti apa dietnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau memang mau dibilang, kalau kita mengacu ke konteksnya diet yang bernama yang kayak tadi gue bilang tuh ada diet keto, OCD dan segala macam. Itu kan sebenarnya diet populer yang dipopulerkan sama orang gitu kan, terus terlihat banyak testimoni yang bilang berhasil dan segala macam. Sebenarnya kalau mamanya kita bilang kalau ada cocok-cocokan, berarti kita mengacu ke konteks diet yang seperti itu. Tapi saat kayak kita tuh diet dan mau makan normal aja, ya udah pasti cocok. Umpamanya gini, paling simpel adalah kalau mamanya kita bilang nggak usah ngomongin diet bernama, diet yang biasa aja. Biasa aja adalah saat kita umpamanya biasa makan nasi padang. Nasi padang itu biasanya nasi full 1 cup gitu kan, biasa kan nasi padang 1 cup. Terus yang dikasih adalah rendang, terus dikasih, waduh ngiler loh gue langsung kan, daun singkong gitu kan, terus dikasih sama santan-santannya kayak gitu kan. Kok jadi lapar ya saya ya? Iya, sama kita juga. Nah, kalau mamanya kita mau, sebenarnya itu kan sudah cocok sama keseharian kita. Berarti itu sudah cocok dengan perut, lambung, dan segala macam. Nah, supaya kita nggak ribet sebenarnya adalah kayak tadi gue bilang, makan seperti orang normal, ya udah kita tetap makan nasi padang, tapi coba nasinya dipotong setengah. Rendangnya ini biasanya kita rendang. Satu nasi itu kita setengah-setengahin gitu? Porsinya. Beres lama dong itu beras kita toel-toel gitu Pak namanya Pak. Nah gitu terus pokoknya rendang let's say rendang biasanya kita makan ambil dagingnya terus sama bumbunya banyak gitu kan. Nah, coba sekarang kita ambil rendangnya doang gitu kan. Bumbunya ada tapi yang cuman membalur doang. Biasanya kan udah dibalurin bumbu. Terus tambah lagi mas, tambah dong bumbu rendangnya gitu kan. Iya. Terus mamanya tadi makannya pakai daun. Nasi. Memang itu. Sayur nangka gitu kan, sayur nangka udah pakai santannya, coba nggak usah pakai sayur nangkanya, tapi pakai daun singkongnya aja. Nah dari situ aja, terus sambal hijaunya. Tadinya biasa sambal hijau 2 sendok, wajib. Setengah sendok aja atau 1 sendok. Nah itu sudah masuk ke fase di mana kita masuk ke dalam penurunan berat badan ataupun kita kenal yang namanya kalori defisit. Nah, sebenarnya makanannya jorok begitu, Bro. Terkesan dalam tanda kutip ya, makanannya itu jorok gitu kan. Nah, sebenarnya gue nggak suka ada yang, maksudnya di gue sendiri gue tidak terlalu kurang setuju sama orang yang membuat makanan bersih dan makanan jorok. Dikotomikan makanan gitu ya? Iya, karena itu hanya berlaku buat mereka yang mereka yang punya goals seperti pamanya mau lemak body itu cuma ada 4%. Which is kalau udah masuk kayak gitu mereka itu adalah atlet-atlet. Dan kita kan bukan atlet, kita kan mau menjadi manusia yang biasa kan, bukan seorang atlet. Kecuali kalau mamanya atlet ya udah pasti makanannya diatur. Kalau mamanya kita kan, kalau mamanya the whole life terus kita makanannya diatur terus kayak gitu kan stres juga ujung-ujungnya. Dan kita harus tahu diet itu, fitness itu it's not only our body tapi kita juga punya ada kesehatan dari mental juga kan. Bodinya terjaga, mentalnya nggak terjaga sama aja bohong. Berarti gitu. Bener itu cerita dulu ya. Jadi ada yang bilang daging kambing itu bikin bisa bunuh orang gitu. Padahal enggak.
Makanya makan Padahal daging kambing. Gitu, Bu. Jadi yang tadi Emosi banget lu, Ki. emosi banget. Emosi. Dia lagi ngomong Soalnya cuma gitu dikasih ya. jatah sekali dalam 3 bulan, coy, makan daging kambing. Karena itu. Karena itu, Nanti gua akan kasih tips bagaimana lu makan banyak tapi lu masih bisa turunin berat badan. Nah, Even lu makanan lu bisa lebih banyak daripada yang sekarang. Nanti gua akan Sekarang kasih. mulainya. ini sekarang mulainya, Bu. Karena mulainya. Tunggu belum selesai kenalannya. Aduh. Ini kan masih perkenalan nih ceritanya Oh, nih. iya. Belum. Kan baru diet, fitnessnya. Fitness enthusiast. Fitness Apa itu? enthusiast, sama Lu sebenarnya. membership di fitness enthusiast. Di fitness apa itu enthusiast? Tapi sekarang digabung sama antusias. di bawahnya tuh. Oh iya, Sama apa tuh? Certified Fitness Trainer. Wah, gila lu. Nah, berarti. iya, tuh kan pas tuh bahas. Apaan tuh? Nah, itu jadi gue urutin sebenarnya dari wah ada tetot lagi lewat. Nah, jadi Apa es krimnya itu ya? Jadi memang mengganggu sekali di siang-siang ini ya. soalnya saya tuh gue tinggal tuh di belakang apa sih shopping center gitu kan. Jadi emang rame banget di sini ya. Jadi gitulah. Oke. Terus yang lewat intinya, makanan semua gitu makanan ya. semua gitu. Itu mau ada Jadi gini. bazar di shopping center tadi. Apa tuh? Bazar. Pasar malam. Nah, kalau fitness enthusiast sebenarnya sama perjalanannya dari kayak diet juga. Awal-awal dulu waktu pas masih gede banget badan, itu kayak mencoba semua macam olahraga yang ada di pusat kebugaran gitu, di gym. Ya. Oke, itu nyobain karena kita paling orang Indonesia khususnya common thing itu adalah bodybuilder. Membuat badan jadi jauh lebih bagus, kayak binaraga lah, let's say kayak gitu. Betul. Yang ototnya kemana-mana gitu kan. Terus kok saya turunin berat badan dengan cara kayak dengan olahraga kayak gitu kok kurang enjoy gitu kan, karena gue tipikal orang yang dinamis gitu, yang nggak bisa diem, yang banyak kan orang kalau main di gym tuh cuma abis di depan mesin, terus abis di depan kursi, terus mainin kayak yang video yang kemarin gitu kan, cuma begini-begini doang gitu kan. Akhirnya Iya. gue memutuskan untuk ini bosen. Terus gue coba explore olahraga yang lebih lanjut lagi, tapi masih di ranah pusat kebugaran juga. Oh, ternyata ada loh metode yang namanya MMOGPP atau Multimodal General Physical Preparedness. Wah, ribet gak tuh? Aduh. MMOGPP. MMO Apa tuh? nggak apa-apa. GPP. Iya, nggak apa-apa, bener. Iya. MMOGPP itu ini kebetulan gue sampingnya. Nah, ini salah satu buku yang gue pelajarin buat MMOGPP. Ini harus dibaca nih, harus dibaca. Untuk Jadi certified. Harus dibaca. itu nggak harus untuk jadi certified. dibaca. Kalau untuk Tebel banget kayak otot bicep. kalau untuk certified, lo harus belajar buku setebel ini, Pak. Waduh. Ini untuk certified. Lo mau Ada belajar- 3 lah. Mau ini ngetes TOEFL apa segitu tebelnya? Kayak gitulah. Iya, Nah, ya, jadi Pak. Kuliah apa? ya, untuk anak kuliah ya, untuk kuliah. Nah, jadi pertanyaan tadi sampai di mana, Bu? GPP. Itu Multimodal General Physical Preparedness. Nah, kalau umpamanya teman-teman pada ingat kan yang kemarin ada bukan kita mau singgung, ada salah satu selebriti Indonesia yang suaminya meninggal karena yang pas malam-malam. Nah, dia kan dibilang kan meninggal karena melakukan salah satu jenis olahraga gitu kan, terus dia meninggal. Nah, itu olahraga yang sedikit banyak gua tekunin. Nah, di salah satu. Nah, cuman kan kebanyakan media saat itu kan kayak bilang, oh ini olahraganya yang salah nih segala macam. No, bukan sebenarnya, tapi karena memang fisik dari si orang itu saat itu memang lagi drop aja, terus dia memaksakan kan sebenarnya. Nah, intinya saya masuk ke olahraga itu, terus bermain di angkat beban. Ingat angkat beban ya, angkat beban, angkat besi, binaraga itu berbeda. Angkat beban kalau namanya kalau Olimpiade, pernah lihat Olimpiade, ada olahraga angkat beban. Itu olahraga yang gue tekunin. Kalau itu namanya Olympic weightlifting. Terus Olympic weightlifting berbeda lagi kalau namanya seperti kayak Adirai, itu namanya binaraga atau bodybuilder. Nah, itu berbeda. Nah, dulunya waktu awal-awal fitness semua gue coba, khususnya waktu itu
binaraga gitu kan, nyobain. Cuman ya tadi nggak ada perasaan enjoy gitu saat melakukannya. Terus melakukan yang namanya MMOGPP atau yang kita kenal, banyak orang yang mengenal itu dengan brand CrossFit. Terus akhirnya mencoba situ, cuman kita combine juga dengan angkat beban yang Olympic lifting kayak gitu. Itu yang sampai sekarang gue tekunin. Dan sekarang ya udah masuk ke certified fitness trainer kayak gitu. Itu sebenarnya kayak certified fitness trainer untuk mendukung karir sih, mendukung karir karena waktu itu udah jadi nge-YouTube, penghasilan lumayan saat itu. Terus akhirnya kayaknya gue saat itu udah 11 tahun ngantor, kayaknya udah capek deh ngantor gitu kan. Kayaknya pengen solo karir aja gitu kan. Terus ya udah keluar dari kantor, belajar tentang fitness lebih dalam lagi, ambil sertifikasinya, puji Tuhan lulus. Terus karena dia ada ujian-ujiannya kan, kalau mamanya nggak lulus ya sayang juga gitu. Berapa lama tuh sertifikat begitu? Sertifikasi? Kalau sertifikasi sih cuma bentar, namanya sertifikasi cuma 3 hari, 4 hari lupa. Cepat, tapi ya? kan proses belajarnya itu, jadi kayak mamanya kita 6 bulan sebelum ujian atau nggak 1 tahun sebelum ujian kita udah kasih buku tuh, pelajarin, terus dipraktekin dulu. Jadi ntar pas sertifikasi kita ntar dites gitu, sama dikasih beberapa pendidikan dari pendidikan tentang tulang, tentang diet, tentang muskuloskeletal atau muscle lah kalau kita bilang. Iya. Terus ya gitu-gitulah pokoknya pendidikannya. Makanya baru masuklah ke fitness trainer gitu. Kalau content creator dulu sebenarnya awalnya itu memang mungkin waktu itu Niko sama Vicky juga tahu dulu waktu pas gue masih main ke kantornya kalian yang lama, gue kan dulu suka ngevlog kan, dan itu kan bukan untuk diet sebenarnya waktu itu kayak ngevlog keseharian aja gitu. Iya, awalnya ngevlog keseharian kan, waktu itu kan masih in banget kan megang kamera gitu kan. Terus nyobain ngevlog, Niko juga kan dulu kan ngevlog kan, gue juga beberapa kali nonton video-video lu, terus kayak gue bikin video-video seperti itu, terus ya kebetulan saya tidak punya apa-apa, jadi nggak ada yang nonton waktu itu kan. Terus akhirnya sama Vicky lah ya. Tidak ada gimmick-gimmick soalnya kan. Soalnya nge-vlog keseharian kayak cuman ngantor segala macem. Terus off 2-3 bulanan. Waktu itu gara-gara udah mau nikah, terus fokus untuk nge-gym, olahraga gitu kan. Terus ya namanya vlog, daily vlog ya itu kan part of kesehariannya kita kan. Jadi ya udah iseng aja upload gitu kan. Wih ternyata turun 23 kilo selama 2 bulan lah, pas 2 bulan. Oke itu upload di YouTube. Itu ada temen si Niko sama Vicky tahu si Steven, itu saksinya dia tuh. Jadi pas malam-malam, pas gue lagi main ke kantor lamanya mereka berdua ini, terus tiba-tiba di YouTube kreator itu kok subscribers ada notification-nya naik terus gitu kan, dari yang cuma 100, which is itu 100 itu yang gue paksain, subscribe ya gitu kan. Terus tiba-tiba jadi nonton bayaran. Terus tiba-tiba dari 500. Iya. Berarti kali 500, 1000, 2000, 10.000. Si Steven waktu itu ngeliat kan, gitu-gitu. Berarti kayaknya saya harus mencontoh nih, mana tahu kalau saya program Kak Julia dari 87 kilo, terus turun menjadi 60 kilo dan bukan naik ya loh. Jadi kali-kali recehan subscriber jadi tinggi ya. Kalau Kak Julia turun ya dari 87 kilo menjadi 67 kilo kali ya. Iya, wah itu gue bisa jamin konten yang seperti itu pasti akan viewersnya pasti akan naik, pasti tinggi. Pasti. 1000 itu cuman satu kali clap itu pasti 1000 lewat. 1000 viewers ya maksudnya. Mantap. Jadi siapa yang membantuin Kak Julia nurunin berat badan? Diri sendiri dong. Kan gue juga certified husband. Oh iya. Segel 3. Husband itu tidak berguna dalam menurunkan berat badan. Harus batas entusias husband aja. Gue masih entusias husband.
Hasbi itu tidak ada gunanya dalam menurunkan berat badan. Ingat ya Chris ya, kalau lu ngajarin emak-emak, tanya suaminya ngapain. Suami itu tidak ada gunanya dalam menurunkan berat badan. Yang ada suami itu menaikkan berat badan, saudara-saudara. Itu dia. Gue bingungnya juga gitu kan. Kalau istri gue waktu sebelum nikah gitu kan dia emang kecil gitu kan, kurus gitu. Terus pas setelah nikah kok dia berat badannya naik pelan-pelan gitu kan. Cuman untung ada gue yang mengontrol, jadi hamil kali naiknya. Ideal aja. Hah? Hamil kali naiknya. Hamil. Puji Tuhan, nantilah. Soalnya aku juga modelannya si Chris nih. Sebelum menikah hit the gym kan, every other day hit. Jadi I was stable lah di 65, di 67 gitu. Maksudnya stable lah di situ. Sudah menikah nih, masa jadi 87? Itu kalau alibinya sih itu namanya bahagia, alibinya. Ya, alibi. Dalam hati kecilnya mah bahagia dari mana gitu kan. Melahirkan iya, hormonal change iya. Iya, hormonal change. Tapi Chris ya, gue ngeliat di Instagram lu ini kan ada badan lu yang ini kayak sebelum nikah nih, yang gede banget nih. Iya. Itu bisa jadi dari yang gede banget sampai jadi yang terbentuk gitu ya. Mantep banget tuh gimana sih? Maksudnya apa motivasi? Maksudnya ada motivasi nggak sih lu? Motivasi gue pertama itu Pak. Jadi ini motivasi ini gue tuh pertama adalah gue waktu itu mau pre-wedding, terus mau foto pakai kayak orang-orang keren gitulah, kayak David Beckham gitu ya. Pakai vest gitu kan, pakai jas, terus kayak badan sterak bagus gitu kan. Awalnya gitu kan. Terus pas udah jalan 1 bulanan lebih, gue turun 20-an kilo, terus gue mikirnya kok gue nggak sehat ya gitu kan. Sebelum itu pas kalau waktu itu dulu gue masuk ke Mega Gym, terus gue di print gitu kan, pas habis nimbang berat badan, terus ada keluar metabolic age. Jadi umur metabolik. Jadi kalau namanya di manusia itu kan dia ada biological age sama metabolic age ya kan. So kalau biological age itu kan kayak kita sekarang 30 tahun sekian. Fix gitu numbernya. Tapi ada metabolik ini yang berubah-ubah gitu kan. Berarti metabolik itu berarti mesinnya kita dalam tubuhnya ini. Kita waktu itu gua umur 30. Terus metabolic age gua itu sama dengan kakek-kakek umur 75 tahun. Nah, sesuai gue berpikir waktu itu, lah kalau di agama gue ngajarin nih kalau mamanya kayak gini, umur manusia itu kan cuma sampai 60-80 tahun ya kan. Berarti gue 5 tahun lagi mati gitu kan. 5 tahun lagi gue mati. Terus gue mikir, berarti kalau umur gue 35 nanti, gue takutnya bini gue malah jadi janda muda gitu kan. Akhirnya gue langsung mikir saat itu kan, wah gue memang harus turunin berat badan gitu kan. Terus seiring jalannya waktu, ngetes, ternyata umur gue 30, saat itu metabolic age gue itu pernah nyampe umur 21. Jadi jauh lebih muda. Berarti itu ada orang yang dibilang kan awet muda kan. Makanya orang yang kita tahu ada yang umurnya sampai 100 kayak gitu ya. Karena age is just a number gitu loh di situ. Metabolismenya bagus. Iya, metabolismenya bagus. Dan itu kuncinya orang kalau mamanya lagi diet sebenarnya di situ. Oh iya. Betul. Nih gua sempat lihat highlight lu juga nih. Highlight lu Chris nih ada yang cara ngecilin perut di sini nih tuh. Nih cara ngecilin perut, paha, tangan, betis dan lain-lain. Jawabannya bisa. Caranya sering-sering bawa di mimpi. Waduh. Gimana nih maksudnya nih? Sering-sering bawa itu bawa mimpi. Jadi sebenarnya itu apa ya sarkas lah gitu segala macam lah gue tulisnya. Jadi di mana-mana di pembuktian sains manapun sampai sekarang dari tahun 0 sampai sekarang itu belum ada yang pernah membuktikan bahwa orang itu bisa mengecilkan salah satu bagian tubuhnya dia. Atau kalau kita kenal yang namanya spot reduction. Umpamanya kalau cewek tuh paling sering banget, gue pengen ngecilin paha. Gue mau cewek. Ini biasanya. Ini karena 98% klien gue itu cewek semua. Jadi kan 98% datang. Tunggu dulu. Mereka tuh berapa persen? 98% lah. So you don't work with guys. Bekerja dengan mereka juga. Maksudnya gue melayani mereka juga. Cuman nggak tahu kenapa kok ibu-ibu, mostly emang ibu sih. Yang datang ke saya tuh
mau nih pengen turunin ini, pengen kecilin ini dan segala macam gitu kan. Iya. Pasti Banyak nggak ada banget yang mau pertanyaan ngecilin kayak tete dong, kayak Niko nggak ada pasti yang mau ngecilin tete, nggak ada. Nggak Weh. mungkin dibawa kita Nah, ngecilin tete, itu- nggak mungkin. itu fun fact-nya adalah memang cowok sering banget pertanyaannya itu. Ngecilin Bang, tete. gua ini apa namanya ya dada gue nih kok kayaknya klemer-klemer. Gimana ya Bang ya kecilinnya? Kayak gitu. Jadi memang Kecilin. cowok memang paling sering, bukan paling sering 100% bisa gue bilang cowok itu paling sering datang ke gue tuh memang salah satunya problemnya di Itu cowok kayak yang gitu bahagia tadi. ya? Cowok yang bahagia biasanya. Kayaknya sih gitu. Kalau cewek Ya. pasti pantatnya. Kalau cewek pasti pantat. Ya, Bener nggak? bokongnya. bener. Kalau cewek kebetulan yang paling sering itu paha sama lengan. Ah. Paha sama lengan. Oh, berarti Paling semua sering. semua pengen lengan kecil, pantat kayak Jelo gitu. Tapi Iya, saya sudah kayaknya kayak gitu kali. Nah, cuman balik lagi ke yang tadi kayak gue pengen bilang bahwa nggak ada spot reduction. Jadi di dunia ini nggak. Kalau ada orang yang bilang kan latihan mengecilkan perut dan segala macam, it's just a gimmick. Percaya deh, itu cuman gimmick. Makanya ya apakah disalahkan? Ya enggak, karena nggak bisa disalahkan juga. Namanya influencer di YouTube, termasuk gue pun harus kasih clickbait sedikit supaya orang mau nonton gitu kan. Kalau nggak Iyalah. ya we don't make money gitu kan kalau mamanya Iya. kayak gitu kan. So, jadi dari situ Mimpi dulu gitu. Mimpi dulu gitu, berarti yang tadi gue bilang jual mimpi. Cuman balik lagi kalau mamanya spot reduction nggak bisa. Yang bisa adalah saat kita mau menurunkan berat badan, itu akan ada bagian-bagian tertentu yang akan kecil duluan. Itu biasanya genetik. Itu biasanya genetik. Pamannya ada orang yang memang keturunannya memang mereka mempunyai bokong yang cukup besar gitu kan. Jadi itu kayak udah hampir nggak bisa hampir nggak bisa. Nasib lo lah begitu istilahnya. Iya, mau kasarnya kayak gitu. Cuman intinya kalau mamanya kita udah fat loss, itu akan turun dengan sendirinya. Semuanya kayak Turun gue gitu apa kan dulu gelember? emang Katanya biasanya kalau misalnya kayak gitu genetik bukannya turun malah gelember gitu nggak? no. Kalau mamanya Keren gitu. ngeglambir, Ya. gue sempat posting di Instagram gue itu waktu pas gue turun dari 140 sampai ke 80. Gue itu perut gue itu apa ya? Gelember. Apa sih, excess skinnya itu tuh Ya. dikit, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Nggak seperti ada orang kan yang sampai wah gombior Iya. banget gitu kan. Iya, Ada. iya. Nah cuman itu dia saat kita mau fokusnya itu mau cepet turun berat badan, makanya kan jangan pernah tertipu sama orang-orang yang selalu bilang kan, gue turun berat badan 20 kilo dalam waktu 1 bulan. No, jangan pernah mau ikutin yang cara kayak gitu. Karena apaan? Semakin cepat kita turun, fatnya kita itu tidak semakin cepat ikutan juga turun. Mostly itu karena cairan yang turun. Oh, Apalagi orang-orang yang udah berat badannya itu 100 kiloan ke atas, mereka tuh banyak kadar cairan atau kita bilang water retention yang ada dalam tubuh sehingga dia turun. Nah, kalau mamanya kita akan ada, namanya orang dari besar banget, dia tuh pasti akan ada excess skin. Tapi kalau mamanya saat kita mau turunnya pelan-pelan, itu kan kulit kita itu kan canggih tuh. Makin lama dia akan makin ngikutin. Tapi kalau mamanya tiba-tiba dari yang segini, ini perutnya, terus tiba-tiba fat down-nya atau apa segala macam, tiba-tiba hilang. Dia pasti akan ngegelantung kan. Tapi saat dia pelan-pelan hilang, dia akan ngikutin. Ikut gitu makin ya? lama makin ngikut. Iya. Iya, betul. Makanya kan kalau kita lihat perut, ada selulit, yang kayak gitu-gitu Iya, kan. iya, benar. Tapi ngikutin. Kayak gitu. Jadi Nasi pelan-pelan kudu aja. habis hamil. Nah iya, pelan-pelan aja. Gue pun ada. Pelan-pelan access kalau mendadak skin gitu. pelan-pelan. Jangan mendadak gitu turunnya. Ya, ini kan di sini kan ada konten creator. Tadi udah disinggung juga kan, Bro ya. YouTube-nya juga dan sudah monetize juga di sana kan. Tapi memang kalau sekarang ini lu lebih fokus juga dengan YouTube-nya lu akan kejar buat monetize-nya lebih besar lagi atau lebih fokus dengan yang apa namanya train orang lain gitu, jadi personal trainer gitu. Oke, kalau untuk berarti ini bicara karir ya. Kalau mamanya di sosial media sendiri, mungkin kalau ngelihat terakhir gue ngepost di YouTube dan terakhir gue ngepost di Instagram, kalau Instagram mungkin baru, tapi sebelum itu udah kayak berapa bulan gue nggak ngepost di Instagram. And then kalau di YouTube itu terakhir ngepost itu kayak lompat-lompat setelah sekian bulan terus nggak ngepost lagi. Dan alasannya karena gue memang kalau di YouTube gue awalnya pengen mengejar monetize-nya itu supaya terus-terusan gitu kan. Cuman gue berpikir kayak
apalagi yang mau upload di YouTube kan. Terus kayak sekarang udah banyak banget orang-orang yang fitness influencer juga yang upload di YouTube. Dan gua rasa dengan gua kurang aktif di YouTube, gua rasa ya sudahlah, orang-orang lain juga masih ada. Dan kalau mau berbicara pemasukan di YouTube, gue sudah upload video YouTube itu sudah hitungannya sudah Berapa total video yang udah lo upload? Lupa gue, Pak. Ya? Cuman kalau mau dipikir-pikir kayaknya udah nyampe 100-an deh. Kayaknya udah lebih atau gimana, gue lupa. Nah, dan itu udah ada passive income. Jadi setiap bulan gue pasti akan dapat gajian lah dari Google AdSense itu sendiri kan. Dari yang penghasilannya waktu awal-awal tuh besar sampai sekarang ya cukup lah buat nyari makan lah gitu. Kita berlima cukup nggak? Buat kita berlima cukup. Ya bisa, Sabu Haci bisa lah, Sabu Haci. Berarti kita usulkan. Berarti nanti gitu. dia supaya menambah kita. Jadi dia membantu kita. Menguruskan saya. Saya jadi ini ya kan, jadi apa, guinea pig-nya, jadi kelinci percobaannya. Fitness melalui apa namanya? Melalui internet. Nah, kalau Kak Julia turun, pasti semua kita naik, dia punya ininya. Benar, kita naik semua subscribernya. Tapi lu nikmati gimana, Bro? Ya jadi salah satu alasannya pertama juga karena gue punya aktivitas juga di luar sosial media gue yang memang menghasilkan juga, dan itu cukup menyita waktu sebenarnya kan. Jadi contohnya kayak gue beberapa kali sebelum pandemi gue bisa menghadiri beberapa event gitu kan dalam 1 bulan. Umpamanya ada event kayak pemerintahan atau enggak di kantor-kantor gitu, kita kasih apa ya, kayak ya seminar yang kayak gitu-gitu kan. Dan itu kan juga memang dibayarkan sama mereka. Terus kecuali kalau di gereja ya, gue nggak pernah minta bayaran kalau di gereja. Terus lu mintanya pasti ya, bukan bayaran. Sembah terpadu. Gila, durhaka banget gue. Nah, terus kayak di situ, dan gue juga ngurusin konten. Jadi gue kan berada di bendera Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Itu jadi gue pun ngurusin kontennya mereka. Jadi kan mereka punya konten YouTube, dan di situ kan ada beberapa, di bawah Apki ini ada banyak kan, ada Strong Sister dan segala macem. Gue pun ngurusin kontennya mereka gitu. Gue take video, gue editin juga video-videonya. Jadi kayak sibuk banget. Jadi nggak bisa kepegang ya, sampai nggak bisa kepegang. Gue pikir gue lepas aja dulu deh ya channel gue sama Instagram gue. Bukan mau sombong, tapi dalam artian gue sudah punya passive income juga dari situ kan. Walaupun kalau orang dengar kan, berarti lu di YouTube berarti lu cuma cari duit. Awalnya sih enggak, cuman kesini dapat duit ya kenapa enggak, dan nggak usah munafik lah gitu kan. Sekarang juga kita butuh duit, apalagi kalau kayak sekarang gitu kan. Semuanya via online, nggak bisa kemana-mana gitu. So jadi di situ gue punya kerjaan di situ. Terus dari sisi personal trainer, pertama memang lebih enak. Waktu lebih fleksibel, dan gue bisa bertemu dengan banyak orang, banyak link, gue bisa ngajarin orang langsung, karena kalau mamanya gue ada online coaching juga, cuman berbedanya ya memang kalau yang offline ini pasti jauh lebih mahal karena gue harus spend more time gitu kan sama mereka. Kalau online coaching juga gue biasanya via Zoom gitu-gitu, jadi ya memang memang lebih enak aja sih. Dan kalau penghasilan sih, puji Tuhan sampai sekarang sih masih bisa ngasih perpuluhan. Mantap. Tapi kalau misalnya, kita bicara personal trainer. Kalau misalnya kita personal trainer gitu ya, untuk pengen tahu aja nih, kalau misalnya jadi seorang personal trainer, anggaplah tidak ada COVID. Jadi ini yang real life gitu. What do you do gitu? Maksudnya kalau misalnya kayak masalah Niko gitu, untuk membantu dia mereduce dia punya stomach. Apa yang gue mesti lakuin? Ya, apa yang dia mesti lakukan? Nah. Lo pertama harus lakuin adalah jangan mikir dietnya dulu, Pak. Lo berpikir bagaimana how you can change your life gitu loh. Bukan buat sekarang, tapi buat sampai nanti. Apalagi kalau lu kan lu dengan istri lu udah punya anak juga gitu kan. Lu berpikirnya nggak cuma lu doang, Pak. Yang lu pikirin adalah istri sama anak lu. Kalau gue sekarang masih mikir, gue kemana-mana gue mikirin istri gue gitu kan. So pertama, kesehatan ini it's not just for you gitu kan, tapi buat keluarga lu. Itu dulu. Karena kalau mamanya lu motivasi lu cuman gue pengen terlihat keren, man, itu satu saat itu bakal hilang.
makin tua makin keriput dan segala macam, badan gue udah gak keren, muka gue gak keren, so nggak ada yang perlu gue show off gitu ke orang gitu kan. So pertama mulai dari situ, dan lo harus berpikir makin kesini orang tuh umurnya makin pendek. Ini motivasi ini gue selalu bilang ke semua klien gue, karena basically orang-orang bukan ditakut-takutin saat dibilang kehidupan sama kematian tuh kayaknya wow gitu kan. Jadi gue langsung bilang ke mereka supaya mereka punya mentalnya juga mereka change gitu, berubah ke arah yang lebih baik gitu kan. Harus berpikir ke situ, terus sudah berpikir ke situ, terus apa yang lo harus lakuin gitu kan. Dari sekarang, kalau lu punya waktu dalam 1 minggu dulunya nggak bisa berolahraga, nggak apa-apa nggak berolahraga, tapi at least aktivitas lu itu harus naik daripada sebelumnya. Dari yang cuman diam di depan laptop di rumah atau segala macam, at least lu harus naikin kapasitas NEAT. Nah, ini gue kasih tahu, NEAT itu NEAT. NEAT itu non exercise activity thermogenesis. Termometer. Pokoknya itu deh. Termogan. Itu NEAT. Nah, Termogan. Nah, jadi kalau NEAT itu adalah namanya udah non exercise activity gitu kan. Berarti NEAT ini penting banget daripada olahraga. Jujur aja, ini penting banget. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Manusia itu dari zaman dulu kita tidak pernah olahraga itu bukan diciptakan sama yang di atas gitu. Olahraga itu diciptakan oleh manusia. Karena apaan? Karena manusia itu kan makin lama kehidupannya makin sedentary kan. Makin diem. Apalagi kayak sekarang, mau beli makan aja di samping situ ada ayam bakar enak banget, gue pakai Gojek gitu kan. Pakai ojek online gitu kan. Apa kita disponsor kok? Iya benar. Banyak kayak gitu-gitu kan. Iya. So, jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus dilihat, karena proses pembakaran kalori manusia itu keseharian itu bukan banyak di olahraga, tetapi dari NEAT-nya. Itu mungkin orang gue harus olahraga seminggu, nggak ada rest day, harus olahraga terus. Ya percuma. Sekarang lu balik olahraga, lu diam di depan laptop, terus nggak ada aktivitas lain, ya sama aja pembakaran kalorinya gitu-gitu aja. Tapi once NEAT-nya kita itu naik, itu pasti akan turunin berat badan. Beda kebalikannya dengan atlet. Atlet itu NEAT-nya mereka adalah olahraga. Jadi bisa dibilang keseharian. Jadi kalau kita lihat atlet-atlet itu, sampai mereka kan makanya ada mes-nya kan. Supaya apa? Jadi bangun pagi, langsung olahraga, latihan, jam 12 mereka istirahat, latihan sampai jam 3, istirahat, latihan lagi sampai jam 5. Jadi itu memang kesehariannya mereka. Balik lagi, kita kan bukan atlet, kita orang-orang yang biasa aja. Nah, makanya NEAT kita harus dipertinggi. Contohnya kalau NEAT yang paling gampang yang harus aktivitas non-exercise yang perlu kita tingkatin, kalau udah masuk kantor, let's say kantornya kita biasanya naik mobil segala macam, cobalah sekali-sekali dalam 1 minggu 3 kali lah naik busway, dari shelter busway ke kantor, umpamanya jaraknya 200 meter, 500 meter, kenapa enggak jalan gitu kan. Kalau umpamanya kita balik ke kampung juga kan, ujung-ujungnya dari kampung kemana, kampung A ke B juga kan kita jalan gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus kita perhatiin. Contohnya lagi, kenapa gue bilang olahraga itu nggak pernah diciptakan dari dulu. Bangsa Viking deh, kalau kita lihat kan sejarahnya Mongol segala macam, itu mereka badannya gede-gede, bagus-bagus segala macam. Karena mereka apaan? Kesehariannya mereka itu berburu, cari makan, itu nggak ada pakai motor mobil. Mereka memang mendukung gitu ya? Iya, jadi ya kita nggak harus berburu makan. Bukan, tapi kita ya sebisa mungkin untuk tinggi. Karena lebih dari 60% pembakaran kalori itu, atau 70% malahan, itu dari NEAT, bukan dari olahraga. Olahraga ini untuk nge-boost. Menambah aja. Betul, untuk nge-boost dan segala macam. Nah, kalau mamanya sudah ada itu, makanya, gue potong lagi. Kuli deh, kalau mamanya kita bilang. Kuli kan mereka nggak pernah olahraga, tapi badan bagus-bagus gitu kan. Karena apa? Ya itu, mereka bekerja itu. Mereka ya? Ya, kayak gitu kita bisa bilang. Makanya mereka makan banyak. Ini yang tadi gue bilang, makan banyak tapi badan gitu-gitu aja. Gue juga nih kalau olahraga nih sama istri tuh yang utama NEAT. Kita utamain NEAT. Gue bilang sama istri, kalau olahraga jalan NEAT ya, nitip bubur ayam gitu. Nah, kalau Niko itu kayaknya belum nyampe angka 27 sih. Kayaknya masih di angka 25. Udah di 67 tapi dia. Oh, udah kelihatan bro, kayak gini lo bisa ngeliat. Biasa kalau mamanya lo udah biasa nanganin klien pasti udah bisa. Ini kameranya aja kayak yang bentuknya slim kali, jadi nggak kelihatan jelas nih. Lu nggak lihat langsung. Gue jadi takut mau nanyain gue. Yuk, bunyi apa? Yuk.
Apaan tuh? Bunyi apa nih, yuk? Ini bunyi pertanyaan tak terduga. Pertanyaan tak terduga. Pertanyaan pertama dari gua. Ya. Jadi kan kalau lu pasti lu sering main di gym dong ya, bukan pasti lagi, udah pasti mainnya di gym terus kan. Nah, kan ada desas-desus nih kalau di gym itu banyak yang suka. Gue tahu nih. Banyak tante-tante, maksud lu gitu. Pertanyaannya belum Yang ada. suka apa? Pertanyaan belum ada, lu Banyak yang suka ketawa. merhatiin, banyak yang suka merhatiin. Oh, ya kan? merhatiin. Iya. Apalagi kalau body lu mantep gini kan, maksudnya ya ideal lah. Nah, lu pernah Ya, nggak ya. diperhatiin gitu? Ya biasanya ibu-ibu tuh memperhatikan. Yang nggak cuma ini ibu-ibu kalau- lah, kita nggak menutup kesempatan untuk yang lain. Astaga. Perhatikan. Ya, Iya. Vicky, Zaman Kalau- sekarang gini. Oh, jadi lu mau nanya ini mitos atau fakta gitu ya? Iya. Ya. Iya. Kalau fakta, Kalau mau dibilang lu fakta, pernah ngerasain dong kalau fakta. iya. Ini fakta, Pak. Itu fakta, Pak. Tapi Fakta. nggak di semua gym sih, nggak di semua gym. So waktu itu kebetulan sesama jenis sih sebenarnya. Wow. Yang bikin kaget itu waktu pas awal-awal baru 1 tahun nge-gym, terus di locker room, ini di Mega Gym, intinya Mega Gym, cuman gue nggak mau sebutin Mega Gym mana, cuman Mega Gymnya bilangan Jakarta Selatan lah intinya. Itu jadi gue lagi nge-gym, gue sering banget di locker room, terus gue melihat banyak orang yang ngobrol, ya sudahlah, mereka mau ngobrol apa, serah deh, dengan gayanya mereka, serah deh, gue bodo amat gitu. Terus pas gue masuk, jadi kalau di locker room itu dia berdekatan dengan ruang mandi lah, ruang mandi. Jadi ruang mandi ini dikunci, cuman ya lu tahu kan penutup yang cuman begini doang, yang kadang-kadang kalau didorong orang juga suka buka gitu kan. Nah gue mandi di antara ini gemboknya ini kan ada celah ini orang masih bisa ngelihat dari luar. Iya. Nah itu gue pernah lagi kayak gitu, Lagi terus gini? Apa tuh? ini maksud gue Pintu yo. tuas pintunya Nah, itu memang nggak gue kunci karena lu dari luar aja lu udah tahu ada orang yang mandi, dan itu Iya. kacanya itu kan nggak transparan, cuman kelihatan ada bayangan orang di dalam gitu kan. Apalagi kalau lu cuman ngeliat noleh dikit gini, itu udah kelihatan bahwa ada orang di dalam gitu. Iya. Nah ini orang itu, jadi gue lagi mandi, pas gue lagi ngadep pintu, lagi sabun-sabunan, terus gue bisa bilang dengan sengaja, karena orang itu sudah ngelihat di depan kaca transparan, terus dia ngintip, terus dia dorong. Pas dia dorong, gue udah refleks, gue mau mukulin tuh orang, gue udah dorong, karena gue udah lihat nih orang kok ngintip gini kan, dia ngeliat gini, terus dia ngintip gini, dia pokoknya posisinya gini, nih pintu, dia gini, terus dia gini, terus habis itu dia dorong, pas didorong tangan gue udah begini kan, lu mau ngapain lu, gue gituin kan, terus dia kayak, maaf saya kira gak ada orang, loh, lu gak ada orang gimana, lu udah ngintip sama gue gituin kan, lu nggak ngelihat ini udah berdiri katanya kan, ininya cantolannya, masa nggak kelihatan? Gue sampai ngomong ke manajernya mereka, ternyata faktanya adalah orang itu, gue itu sudah orang yang kedua. Kedua yang pernah kejadian. Jadi pas menjadi gua ngomong, incaran. gue nggak tahu incaran tuh, lampu gue mati abis. Wah, PLN-nya belum bayar nih kayaknya nih. Gue pakai lampu beginian soalnya. Nah jadi Iya. setelah itu gue kayak langsung berpikir kan, ini orang, gue ngomong ke manajernya, terus dia bilang, oh mohon maaf banget Mas Kris, iya si orang ini memang ini udah yang kedua, berarti bukan hal yang tidak disengaja, hal yang memang disengaja gitu kan. Akhirnya si orang ini, gue orangnya juga nggak mau gimana banget, ya udah kan, jadi disuruh milih kan, Mas Kris, kira-kira si orang ini mau kita cut nggak membershipnya, kita keluarin gitu kan, kita ban segala macam. Terus gue bilang, kayaknya nggak usah deh, soalnya gue mikir apa ya, kayak ya udahlah ya gitu kan, gue mikir mungkin orang punya kelainan, karena yang lain-lain nggak kayak gitu kan, yang lain-lain nggak kayak gitu, kenapa cuma dia doang, kecuali kalau mamanya banyak gitu kan yang kayak gitu, Banyak gitu, tiba-tiba lu dikeroyok gitu situ kan. Terus gue mikir, nonton gitu kan, nggak seru. jadi gue berpikir ya Tandanya sudahlah, kan badan nggak usah. lu bagus, Chris. Jadi lu Bener. Bukan badan gue biasa aja Pak, badan gue tuh biasa aja, apalagi waktu tahun pertama itu gue kurus-kurus aja gitu kan, jadi gue berpikir ini orang memang kelainan aja gitu kan, karena teman-teman yang lainnya nggak biasa aja, nggak. Karena dia nggak ngeliat badan, dia ngeliat cantolannya Iya. tadi kebuka. Nah, kantongannya kebuka kan. Iya, cantolannya. Itu kejadian yang
Lanjut. Itu kejadian eksibisionis lah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Dari gua aja deh. Nanti Kak Iya. Juli. Nih, kan lu udah nikah kan? Udah punya istri dong. Udah lama ya nikahnya, Bro ya? Gue dari 2000 berapa ya gue nikah ya? Lama dong. Anjir, lupa. Astaga. 2017. Oke, 3 tahunan Iya, lah ya. iya. 3 tahunan ya. Wih, luar biasa. Jadi, ini kan dulu pasti sebelum lu nikah dan punya dengan istri lu sekarang lu punya pacar dong. Dan pacar lu lagi, mantan lu pasti pernah ngeliat dong. Iya kan? Dengan tampilan lu dulu dan sekarang. Iya kan? Biasanya kan orang kalau bisa mantan biasanya udah lah pas yang jadi sekarang tuh ya jelek banget gitu, nggak ini. Tapi sekarang kayaknya wih mantap banget, bahkan sampai laki-laki pun doyan gitu kan. Jadi ada nggak sih mantan lu yang tiba-tiba nge-DM lu atau apakah gitu kirim chatting ke lu gitu nanyain kabar iseng-iseng gitu. Salah nih ada penyesalan gitu. Soalnya nanti jawabannya ini akan nyambung nanti relate ke jawaban paling akhir soalnya. Enggak ini tuh. Ada nggak mantan lo? Kayaknya nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Cuman kalau apa ya? Atau ada yang chatting Mantan siapa? Mantan nggak ada sih, maksudnya Ada yang waktu pas karena gue waktu pas gue masih di Bandung, badan gue emang belum sebesar waktu gue di Jakarta kan, jadi mungkin mantan gue di Bandung, Luar biasa. Ngeri kali. Luar biasa. kali. Mungkin mantan gue di Bandung juga mungkin belum nyadar gitu kan, cuman beberapa sahabat gue yang ya pada nyadar lah. Cuma kalau yang di Jakarta, kebetulan saya di waktu di Jakarta memang nggak pernah pacaran sih ya waktu di Jakarta, cuma deket terus nikah gitu sama istri gue yang sekarang, jadi kayaknya nggak ada sih. Mantap. Jadi nggak ada yang apa namanya tiba-tiba datang gitu kan saat. Cuman beberapa cewek yang dekat sama gue dulu, kalau ketemu sekarang, wah gila lu kurusnya, cuman gitu-gitu aja sih. Oh, oke. Nggak ada yang sampai gimana. Heran ya, mantap. Foto lu disimpan juga sama mereka kan? Nggak tahu sih kalau itu. Diprintin, tempelin. Nggak tahu sih. Lanjut, Kak Julia. Pertanyaan gua. Iya. Lagu apa atau jenis musik apa yang paling disukai saat workout? Ada nggak? Atau nggak pakai musik? Random Bu. Kalau gue dulu awal-awal nge-gym dulu gue sering banget dengerin lagunya Linkin Park. Terus Linkin Park, terus Green Day awal-awal dulu, jadi alternatif punk rock gitu. Punk rock ya. Terus semakin tua kok makin kencang gitu musiknya, dengerin Dragon Force gitu-gitu. Terus makin kesini nggak tahu kenapa combine antara dengerin musiknya chamber music yang biola gitu-gitu, sama dengerin pada saat exercise. Iya. Jadi bawahnya lebih tenang. Loh. Itu dia chamber terus akhirnya kalau mamanya pelan-pelan gitu kan. Enggak. Itu nggak tahu kenapa orang juga suka, Chris, mamanya lagi nge-gym gitu kan. Playlist lu dong putar. Pas gue kasih playlist, gue yakin, iya. Gue kasih itu lu. Kok musiknya kayak gini gitu kan ya? Nggak tahu kenapa, kena aja gitu kan. Lebih enak. Jadi kan kita kan main tuh kan adrenalin rush kan. So bagaimana gue ngimbangin supaya tetap kalem gitu kan. Malahan kesini-sini kayak 6 bulan terakhir gue dengerin lagunya Didi Kempot gitu. Oh, Didi Kempot. Sobat Ambiar dong. Sobat Ambiar keren. Makanya bilang random. Cocok. Random memang. Oh wow. Ya karena salah satu pertanyaan kenapa begitu kan biasanya orang kalau udah nge-gym itu maunya kan lagunya yang heart pumping, upbeat gitu. Nah, maksud aku this is interesting karena tiba-tiba jawabannya, oh aku suka classical chamber. I was like, what? I mean, aku pernah dengar salah satu pebalap F1 terkenal dunia, kalau dia berbalap memang dia bawaannya calm kan, dia pakai classical music gitu. Exactly. Tapi aku nggak pernah dengar seorang fitness instructor. Iya. Itu biasanya kalau mamanya lagi mau ngincer, ada jadi di fitness itu ada di angkat beban itu namanya heavy day gitu. Nah biasanya kalau mamanya kita mau main berat, saya mau main berat, itu biasanya gue langsung putar lagu-lagu yang kayak gitu supaya tenang, supaya yang ngangkat itu bukan ego. Karena kalau mamanya ego yang ngangkat, wah itu teknik berantakan,
rawan cedera segala macam. Jadi kayak mikir, oh ya kita harus bermain dengan opposite nih, cari yang musik yang lebih nenangin gitu kan. Betul. Lawannya dari yang kenceng ini kan. Akhirnya dengerin musik chamber gitu kan. Kayak tenang gitu kan. Untung gue gak putar lagu The Prayer, kalau gak gue nyanyi itu. berarti ada hubungannya dong lagu dengan nge-gym gitu ya? Ada banget. Cool, itu pertanyaan saya. Nggak random banget kali ya pertanyaan. Kalau Jumat lu suka nge-gym nggak kalau Jumat? Jumat suka nge-gym. Lagunya cocok sih waktu malam. Waktu malam. Kok waktu malam sih judulnya apa sih? Gue lupa. Apabila malam tibalah. Lanjut, pertanyaan yang spesial. Spesial. Pakai telur. Dari Vicky. Terakhir aja, kan karena teman. Dan pertanyaan gue ya sedikit ini ya. Sedikit personal. Jadi, gue tanya kan, lo kan sekarang badan lo udah idealan nih ya. Terus, gue pengen tahu sebenarnya, dan kita semua udah berkeluarga nih. Misalnya udah punya pasangan lah, udah menikah. Itu berpengaruh nggak sih antara kita olahraga dengan kehidupan bercinta kita dengan pasangan? Kan ada yang bilang kan, jadinya kan karena udah tenaganya namanya udah ideal kan tenaga, apalagi kan udah selalu workout, bisa 2 hari sekali gitu kan. Jadi emang itu ya sebenarnya sih mitos atau fakta juga sih, tapi emang bener nggak sih ngaruh ke situ gitu kan? Ya. Oke, gue jawab ya. So, it's a fact. Itu fakta. Jadi kalau umpamanya kita bilang workout itu berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga, berhubungan, itu iya. Karena kehidupan seks lebih spesifik lagi itu iya banget karena saat kita berolahraga itu kan semuanya naik. Semua adrenalin naik, segala macam metabolisme naik dan segala macam. Itu mempengaruhi ke nafsu kita ke pasangan. Semua tanya deh, semua orang yang melakukan yang fitness dan segala macam saat dia dulu mungkin jarang melakukan itu dengan istri atau suaminya, itu pasti akan jadi jauh lebih rutin. Wait, alasan sorry, hold on. Bukan aku mau mengatakan itu, tapi aku pernah dengar penerangan sih actually. Bukan gosip, penerangan gitu bahwa seharusnya maksudnya gini, salah satu untuk menurunkan atau mengontrol libido justru berolahraga, bukan berolahraga itu menaikkan libido gitu. Maksudnya kalau ini bagaimana kita konteksnya mau, gitu kan. Konteksnya. Kalau mengontrol iya, cuman yang di sini kan kayak ada orang yang kayak sekarang gini, ada beberapa klien saya yang yang ibu-ibu biasanya kan, coach saya pengen latihan ke coach tapi kenapa memangnya? Karena saya kok susah hamil. Dan waktu itu dokter pernah bilang saya hamil. Saya tanya, kenapa? Apakah karena kegemukan atau apa? Tapi kata dokter, ini untuk menaikkan nafsu saya, libido saya, dia bilang kayak gitu kan. Tapi memang kata dokter juga, ini buat mengontrol. Gitu kan, karena jujur-jujuran aja saya semenjak nikah kayaknya kehidupan seks saya itu kok menurun gitu loh, dari awal nikah sampai sekarang kok makin lama makin menurun gitu kan. Padahal itu sebelum menikah menaik ya kehidupan seks. Iya karena pertama sebelum menikah gitu kan, more challenge, right? udah ada fantasi gitu kan. Nah jadi kalau mamanya pertama yang kita harus tahu saat kita berolahraga itu nggak cuman mengontrol kalori segala macam, tapi ada yang namanya kita tuh stress release di situ kan. Right. Orang kadang udah pulang ngantor segala macam, akhirnya mohon maaf nggak ada nafsu sama suaminya sama istrinya segala macam karena udah terlalu banyak karena udah tekanan stres. Nah saat stres ini sudah dikurangin, otomatis libido naik. Hormon-hormon yang lain ini ada nih pas ngelihat istrinya kok dari yang biasanya karena udah stres kan, aduh ngelihat istri gue biasa aja. Tapi pas pulang gitu kan ngelihat istri gue, woi udah kayak artis A, B segala macam gitu kan, wah cantiknya udah luar biasa gitu kan. Akhirnya terjadilah hubungan yang diinginkan. Nah makanya hal-hal yang kayak gitu itu yang memang harus diperhatikan. Nah berhati-hatilah sama suami atau istri yang orang ini suami istrinya ini sudah sering nge-gym, sudah sering olahraga, tapi kok kewajibannya sebagai seorang istri dan suami kok tidak dilakukan, kok malah hilang gitu loh dan segala macam. Gue bukan pakarnya di situ, cuman ini sebagai praktisi dan gue sering mengikuti seminar segala macam. Apa yang gue dapatkan
semua setuju dengan yang gue bagikan sekarang. Gitu. Jadi mulai umpamanya kan kayak pengen improve hubungan seks dengan suami dan istri gitu kan. Salah satunya memang harus olahraga gitu kan. Gimana mengontrol dengan suami, dan menaikkan juga. Gimana dengan suami yang nggak suka olahraga tapi doyan makan, libidonya naik terus? Ya itu memang doyan aja sih, Pak. Dorong dulu. Ini ngeres. Anaknya 3 soalnya. Dia emang doyan. Atau enggak emang kerjaannya emang udah di situ aja udah. Itu mah nggak perlu olahraga, itu perlu diikat tau, diikat. Dia harus diikat. Tapi tips gue ini bukan tips mengada-ada enggak, tapi memang udah gue lakuin ke banyak klien gue. Ya. So, yang pertama lo harus lakukan adalah olahraga. Olahraganya itu apa? Gitu. Olahraganya itu adalah membentuk otot. Membentuk otot bukan berarti seperti binaraga ya, bukan secara harafiah membentuk otot terus bayangannya langsung binaraga, enggak. Mengangkat beban dan segala macam. Karena semakin banyak otot di badan lo akan semakin metabolisme badan itu akan semakin jadi jauh lebih baik. Semakin banyak otot berarti semakin gampang membakar lemak. Semakin banyak otot berarti bensin yang kita perlukan, which is makanan, itu harusnya semakin banyak yang akan masuk. Makanya gue selalu menerapkan ke klien gue adalah biasanya 1 bulan pertama atau 1 bulan lebih itu mereka akan defisit kalori. Kalorinya akan turun, kita akan turunin. Habis itu bagaimana supaya kita nge-boost lagi metabolismenya dengan makan banyak, tetapi berat badannya bisa tetap turun. Nah, kayak gitu. Jadi, ingat, semakin banyak otot, berarti akan semakin banyak lemak. Nah, terus nanti, ntar Kak Julia ngomong kan gue cewek, gue nggak bisa dong angkat beban, ntar gue berotot segala macam. Enggak. Cewek harus angkat beban. Jadi, kalau mamanya lu mau, tadi kan gue bilang kan cewek kan, even cewek ada yang angkatnya bisa lebih besar daripada cowok untuk angkatannya, tapi mereka badannya biasa aja. Nggak gampang membentuk badan, nggak gampang merubah badan orang tuh seperti binaraga, nggak gampang, butuh proses yang nggak cuma hitungan bulan, tapi bertahun-tahun gitu kan, untuk sampai ke sana. Dan kalau memang dibilangkan, oh cewek takut badannya berotot, ya kita yang cowok-cowok aja biasa aja, nggak berotot-berotot banget gitu kan, apalagi kalau memang cewek, karena cewek tahu bahwa cewek itu kan hormon testosteronnya tidak akan bisa lebih banyak daripada laki. Sedangkan laki punya hormon didominasi sama hormon testosteron gitu kan. Kecuali kalau memang cewek suntik testosteron, ya itu beda lagi lah. Itu sudah namanya cycle masuk ke steroid dan segala macam. Jadi itu harus diperhatikan. Latihan beban satu minggu kalau bisa 5 kali atau 4 kali cukup. Jangan lupa ada hari-hari yang dimana kita harus olahraga juga, karena itu memang butuh rest. Beban, maksudnya kita latihan beban 4-5 kali satu minggu. 4 sampai 5 kali dalam satu minggu. Okay. Terus bikin waktu terprogram. Bebannya ini nggak harus ngangkat dumbbell, barbel, bisa juga buat untuk awal-awal tuh angkat berat badan gitu. Sendiri. Angkat aqua, benar bisa. Galon. Angkat galon, angkat gas. Kita bisa with proper teknik ya. Terus angkat berat badan sendiri kayak gitu. Itu udah menolong. Ya push up itu kan orang langsung push up kan langsung dari bawah kan. Ini push up bisa dari dinding kayak gitu. Pokoknya untuk merangsang si otot ini supaya bisa makin lama makin ada. Karena saat tubuh sudah didominasi sama otot, otomatis kita butuh bensin yang lebih lagi gitu kan. Nah, bensin yang lebih, kita masih pengen turun berat badan, kalau bensinnya ini belum mencukupi, otot dia akan menurun. Berat badan kita akan turun, tapi bensin tetap masuk. Makanya gue selalu menerapkan ke orang, ya kalau lu bisa dietnya itu tanpa harus nurunin makanan lu, kenapa harus turunin gitu loh? Kenapa nggak kita naikin, tapi in the same time kita bisa turunin berat badan gitu. Nah kayak gitu. Jadi intinya situ latihan beban. Latihan beban itu penting banget. Kardio penting, tapi kalau namanya kita terus-terusan kardio, efeknya kardio itu adalah saat kita terus-terusan kardio. Orang yang udah latihan terus 10 km maraton tiap hari, ya itu dia akan sampai segitu-segitu aja, dia nggak akan ada progres gitu kan. Masa iya 20 km gitu kan selama 1 hari terus besoknya 30. Badannya akan stuck. Saat tubuh kita itu udah kurang banyak otot, maka akan terjadi gangguan pertama metabolisme, terus persendian kurang kuat segala macam. Makanya kalau kita lihat kakek nenek yang ada di kampung gitu kan, mereka mikul padi segala macam, badannya kurus-kurus tapi persendiannya mereka kuat. Karena apa? Waktu muda ototnya mereka tuh sering dibangun, sering dipakai, sehingga rangsangannya tuh sampai tua.
Makanya mereka yang sampai tua ada yang nggak kena osteoporosis, malah badannya masih lurus, masih tegap gitu-gitu. Dan ingat kalau cewek jangan takut latihan angkat beban. Itu key-nya sebenarnya. Nah, ini mungkin terakhir. Oh ya, silakan. Ini terakhir, gue ada pertanyaan di depan. Oke, silakan. Apa tuh? Iya, dari Edis. Dari siapa? Edis. Kan dia kan baru melahirkan nih, jadi baru menyusui. Cuma karena tuh dia suka nggak pede dengan berat badannya dia, karena kan dia berat badannya dinaikkan. Nah, dia tuh selalu sering kali bilang ke gue mau diet nih, gue mau nge-gym nih kan. Cuma satu gym sekarang udah agak susah karena lagi pandemi gini kan. Terus kalau diet gue takutnya itu karena dia lagi menyusui kita yang terakhir, takutnya jadi asupan ASI-nya itu kurang bagus gitu. Nah, gue mau tanya, menyusui boleh nggak sih sebenarnya kalau kayak diet atau olahraga gitu? Kalau olahraga, kalau diet tuh gimana? Kalau dari sisi olahraga boleh nggak boleh. Makanya kita tuh ada namanya kalau di industri kebugaran tuh ada yang namanya prenatal sama postnatal. Jadi prenatal workout sama postnatal workout. Nah, ini sebenarnya cocok banget buat Edis. Jadi kalau mamanya gue nggak bisa menerangkan lebih lanjut lagi karena gue nggak certified di situ, takutnya malah salah-salah. Pokoknya banyak pelatih yang prenatal sama postnatal. Jadi menangani memang yang mereka yang masih hamil sama setelah melahirkan. Di situ ada workoutnya segala macam dan ini boleh banget diikutin karena itu imbasnya nggak cuman untuk ke anak lu aja. Tapi di situ juga imbasnya juga akan ada terasa ke suaminya. Ini balik lagi ke yang tadi akan ada namanya hubungan suami istri segala macam. Di situ nanti akan diajarkan bagaimana bukan tapi bagaimana mengencangkan dan segala macam dan gitu-gitu. Di situ di senam itu akan diajarkan, di olahraga itu akan diajarkan. So saran gue itu ke situ. Tapi kalau mulai dari segi gizi dan segala macam, takutnya kekurangan gizi. Nah, kita harus tahu di dalam tubuh kita itu ada yang namanya makro sama mikronutrisi gitu kan. Makro ini namanya juga sudah makro, itu protein, fat, carbs, ini nih harus dipenuhin gitu kan. Supaya juga si anaknya kita juga tidak kekurangan gizi juga kan. Nah, itu yang harus diperhatikan selain kalorinya kita berapa-berapanya gitu. Jadi beberapa faktor itu yang tadi gue bilang itu bisa diterapkan ke Edis. Nah, tapi kalau namanya untuk olahraga, gue saranin memang untuk mengikuti kelas-kelas pre and postnatal. Jangan cuma sembarangan nge-gym. Takutnya malah ada yang salah-salah nanti. Soalnya ada teman gue, seorang dokter juga, dia setelah habis dia berolahraga, habis dia melahirkan, habis itu dia malah berolahraga Muay Thai waktu itu. Muay Thai bener-bener kardio habis-habisan. Gue bukan mau jelek-jelekan Muay Thai, enggak ada. Cuman kayaknya kalau memang kita harus memilih metode, jangan memilih sampai yang ke high intensity seperti itu, tetapi fokus ke perkembangan si anak lu juga, sama fokus ke kesehatan juga. Makanya cari certified coach pre and postnatal itu paling bagus. Oke. Mungkin yang terakhir, bro, kita kalau misalnya pengen dapat atau pengen tahu lebih banyak dan belajar, mungkin bisa latihan sama bro langsung, itu bisa dapetin informasinya di mana, brother? Kalau mamanya mau itu langsung DM aja ke Instagram gua di Kristi Carol, gua pasti akan bales. Pertanyaan apapun itu pasti akan gue bales sih. Cuman emang pasti agak-agak lama, soalnya suka ketutup gitu loh pertanyaannya. Siap. Termasuk yang dadakan juga dijawab ya? Pasti gue jawab. Udah pada follow belum? Apalagi kalau orang-orang yang gue kenal pasti gue jawab kok. Oke. Follow dong. Kita follow ya sekarang ya. Dong. Kita follow nih. Tuh, udah gue follow. Jangan lupa kasih tahu sama penontonnya Recehan Family di bawah sini. Di link ada linknya dikasih di. Nanti ini aja subscribe apa? Box. Iya, subscribe gitu. YouTube-nya apa namanya YouTube-nya, brother? Nah, YouTube-nya nama gue juga Kristi Carol. Nanti kalau lu mau lihat gue yang dulu yang waktu masih gede-gede dah. Ya mungkin Vicky sama Nico juga udah pernah ngeliat gue yang gede, mungkin yang lain belum bisa itulah. Nonton di YouTube channelnya. YouTube gue. Linknya kita kasih loh, linknya kita kasih ya teman-teman. Cool. Okay. Jadi sepertinya thank you banget nih. Sepertinya Chris nih. Sepertinya kok lo kira-kira bakal mau melanjutkan? Iya. Pasti dong. Kehamilan lu itu gimana? Kita harus challenge nih kayaknya Niko ya. Niko sama gua nih kayaknya.
Kayak kalau kita berdua turun berat badan naik. Gue akan memulai memposting foto gue telanjang dulu. Sekarang ya. Astaga. Kira-kira kapan kok biar gue unfollow sebelum lo posting? Oke, thank you banget Bro Chris. Terima kasih ya. Thank you semua. Sukses. Thank you, sukses selalu.